Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang kepada Bapak atau Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rahmani Almira Fitri, dosen Desain Komunikasi Visual Universitas Aisyah Bandung. Pada video ini, saya akan menjelaskan dharma pengajaran yang menjadi fokus tridharma saya. Saya ingin menjadi dosen yang dapat bertanggung jawab pada tridharma serta dapat menginspirasi mahasiswa untuk terus berproses dalam menggali informasi dan potensi hingga mampu menghasilkan karya terbaiknya. Bagi saya, mengajar adalah proses untuk terus mengembangkan diri. Dalam proses mengajar, saya berperan sebagai fasilitator, sehingga saya terus berproses untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi saya agar menciptakan proses pembelajaran tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi sarana bagi mahasiswa untuk bertukar pemikiran, berani beropini, atau mengungkapkan gagasannya dan berpikir kreatif. Mengajar pun menjadi ruang untuk terus belajar baik dari keilmuan maupun seorang komunikator yang baik. Hal ini memotivasi saya untuk memberikan yang terbaik agar tercapainya capaian pembelajaran, serta dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat bagi mahasiswa sesuai karakter dan kebutuhan kelas. Untuk mencapai hal tersebut, saya berusaha mengikuti perkembangan zaman dan fenomena yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu. Sehingga model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran kontekstual yang berpusat pada mahasiswa dengan tujuan menghadirkan suasana kelas sebagai ruang diskusi mahasiswa menyampaikan pendapat dan pemikirannya dalam proses menghasilkan karya. Upaya tersebut disusun dalam rencana pembelajaran semester yang saya terapkan pada mata kuliah yang saya ampu. Salah satunya yaitu mata kuliah perilaku konsumen. Materi pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang pernah saya lakukan. Perilaku konsumen merupakan mata kuliah yang memberikan landasan teori mengenai perilaku konsumen dalam melakukan analisis pasar, strategi perancangan komunikasi visual, serta metode dalam melakukan riset perilaku konsumen. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menentukan strategi perancangan komunikasi visual yang tepat sesuai dengan perilaku konsumennya. Saya akan menjelaskan secara ringkas terkait RPS mata kuliah perilaku konsumen. Berikut merupakan RPS mata kuliah perilaku konsumen, yang merupakan mata kuliah wajib di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, terdapat 3 CPMK yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan dan menyusun strategi perancangan komunikasi visual yang tepat bagi konsumen. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis kepuasan konsumen berdasarkan strategi yang telah ditentukan. Dari CPMK tersebut terdapat 5 sub-CPMK. Sub-CPMK pertama yaitu mahasiswa mengenal target konsumen serta perilaku konsumen. Yang kedua, mahasiswa memahami konsumen pada suatu brand. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan perilaku konsumen pada suatu brand. Yang keempat, mahasiswa mampu menyusun strategi komunikasi dan strategi pemasaran yang tepat untuk disampaikan kepada khalayak. Dan yang terakhir, mahasiswa melatih kemampuan menganalisis kepuasan konsumen terhadap strategi yang telah disusun. Output dari mata kuliah perilaku konsumen yaitu mahasiswa menyusun konsep strategi perancangan komunikasi visual berdasarkan hasil analisis perilaku konsumen. Pada mata kuliah ini, terdapat 2 bahan kajian yang dititipkan pada mata kuliah, yaitu literasi visual dan desain periklanan. Untuk penugasan, mahasiswa diberikan tugas terstruktur, yang terbagi dalam 3 tugas terstruktur dan 2 ujian. Selanjutnya, saya menggunakan referensi sebagai rujukan utama materi pembelajaran, serta hasil penelitian yang telah saya lakukan sebagai referensi materi pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu pembelajaran kontekstual dan problem-based learning. Selain pertemuan tatap muka, proses pembelajaran yang saya gunakan adalah LMS, dengan menggunakan Edlink dan Siakat Unisba Bandung. Penggunaan LMS tersebut dimanfaatkan untuk pengumpulan tugas dan mengarsipkan materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan video dokumentasi pembelajaran mata kuliah perilaku konsumen yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke mata kuliah perilaku konsumen. Sebelumnya ada yang tahu apa itu perilaku dan konsumen? Kebiasaan, apa lagi? Tingkah laku, apa lagi?
aktivitas. Kalau konsumen apa? Customer. Bedanya konsumen dengan pembeli apa? Kalau konsumen? Nggak apa-apa, kan kita belajar. Apa? Konsumen yang membeli. Baru beli. Oke. Kita masuk ke materinya yang pertama kali. Why do consumer do what they do? Ada yang pernah dengar istilah ini nggak? Belum. Oke. Jadi apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu adalah perilaku yang dilakukan oleh setiap orang atau setiap pembeli dalam melakukan kegiatannya. Ini ada banyak banget teorinya, bisa teman-teman baca mulai dari teori yang lama atau sampai teori yang baru. Kayak gitu. Teori yang pertama itu ada kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Jadi, kalau teman-teman ngerasa saya adalah pembeli, belum tentu teman-teman adalah konsumen. Bisa juga teman-teman adalah konsumen, tapi memiliki jangka waktu yang berbeda dengan yang lainnya. Kayak gitu. Nah, yang membedakan perilaku konsumen satu dengan yang lain kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Nggak, belum tahu. Tapi dari teori ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Dari definisi perilaku konsumennya itu. Paham? Oke, kita lanjut ke next slide ya. Ini juga masih ada teorinya. Kalau paling umum adalah perilaku konsumen turunan dari manajemen pemasaran. Teorinya siapa? Itu teorinya dari Kotler. Teman-teman bisa baca di situ, perilaku konsumen adalah salah satu bidang ilmu di mana mempelajari terkait cara individu, kelompok, organisasi dalam melakukan pembelian, sama pemakaian dan pemanfaatan produknya itu. Nah, jadi kalau perilaku konsumen itu bagaimana orang, kelompok, atau organisasi secara besar dalam melakukan pembelian produk. Produk nggak selalu bentukannya fisik, tapi bisa juga melalui jasa. Kayak gitu. Nextnya, nah kira-kira kenapa penting kalian paham perilaku konsumen? Memenuhi kebutuhan konsumen, apalagi? Konsumen puas, apalagi? Mungkin nggak kalau misalnya kita harus tahu perilaku konsumen supaya tahu produk kita dipasarkannya ke siapa? Jadi ketika kalian mau menawarkan produk atau jasa, kalian harus tahu perilaku dari audiensnya kalian. Mau perilakunya dia adalah yang sudah tua atau yang masih muda. Nah, perilakunya akan berbeda, dan perilaku ketika digital dan offline itu juga akan berbeda. Jadi kenapa penting? Karena karakteristik perilaku konsumen itu selalu berbeda dan berubah. Di era sebelum COVID, perilaku konsumennya lebih banyak cenderung berbelanja secara langsung. Tapi kalau misalnya pas COVID, pasti dikit kan? Nah, itu dia yang membedakan, akhirnya perilaku konsumen itu berubah secara terus-menerus. Nah, konsumen itu dipengaruhinya juga nggak cuman keadaan atau kondisi tertentu, tapi gaya hidup dan lain-lainnya itu bisa mempengaruhinya. Nah, selanjutnya proses pemasaran itu dihasilkan karena mereka mempelajari perilaku dari konsumennya. Kalau kalian punya satu produk atau jasa, kalian harus melihat konsumennya itu seperti apa. Nggak bisa konsumennya selalu berganti-ganti, terus kalian ngerasa, oh produk ini berhasil, yang ini gagal, berarti yang ini dibuang. Bisa jadi satu produk itu gagal dikarenakan audiens yang kalian lakukan itu targetnya salah cara pendekatannya. Jadi kalian harus melihat gimana sih orang ini, gimana karakternya, gimana dia bisa bersikap, kenapa sih dia lebih suka cenderungnya misalnya yang K-pop, dia pasti beli barang-barang yang nuansanya K-pop, atau orang-orang yang suka dunia-dunia gotik, dia pasti barangnya warnanya gelap segala macam. Nah, itu adalah pelajaran-pelajaran dari perilaku konsumen. Kayak gitu. Sampai sini ada yang tanya dulu? Paham? Oke.
Nah, kira-kira gimana sih harus melakukan riset dari perilaku konsumen? Menurut kalian, apa yang dilakukan untuk tahu perilaku dari konsumen satu produk? Kebutuhannya, apalagi? Usia, apalagi? Coba kira-kira. Jenis kelamin. Berpengaruh nggak kalau misalnya lokasi dia tinggal? Nah, yang paling mendasar itu biasanya adalah selain jenis kelamin, lokasi dia tinggal sama pendapatan atau pengeluaran dia tiap bulan. Kalau misalnya pendapatannya sekelas artis, mungkin nggak dia beli produknya itu di warung pinggir jalan. Nah, pasti dia akan memilih tempat-tempat yang khusus kan, yang ber-AC dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku konsumen. Gitu. Nextnya, nah ini ada 3 perspektif, yaitu pengambilan keputusan, ada pengalaman, sama pengaruh perilaku. Ada yang pernah tahu pengambilan keputusan itu apa? Bukan mengambil satu keputusan. Coba apa kira-kira? Nggak ada yang tahu. Resiko. Pengambilan keputusan itu adalah salah satu cara yang dilakukan di mana ada trigger dari motivasi dari seseorang terhadap suatu produk. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil produk, pasti kalian ada motivasi tersendiri kenapa sih harus beli itu. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi dari perilaku konsumen? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Yang pertama itu adalah gaya hidup. Yang kedua itu adalah motivasi. Yang ketiga adalah lingkungan sosial. Jadi 3 itu yang paling biasanya penting banget kenapa setiap orang harus tahu perilaku konsumen. Nah, dari contoh ini, dari materi ini, saya pengen teman-teman coba tulis di kertasnya, pilih brand yang kalian suka, brand yang kalian tahu kalian suka, lalu coba kalian jabarkan. Ada yang udah tahu segmentasi, data-data segmentasi udah tahu? Nah, coba kalian tuliskan data segmentasinya, lalu kalian tuliskan kira-kira orang ini kalau beli kenapa ya? Dari brand yang kalian suka tahu itu, kira-kira data segmentasinya apa aja, lalu kenapa sih orang itu kira-kira bakal membeli produk itu? Kayak gitu. Segmen tuh ada mulai dari usia, jenis kelamin, demografi itu usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, terus pekerjaan, pendapatan, dia minatnya apa biasanya, kayak gitu. Nggak perlu yang susah-susah, yang kalian tahu aja brandnya, mau Indomie, mau apapun. Ya, alasan kenapa orang itu mau beli produk itu.
Sudah? Udah. Nah, menurut kalian orang yang biasa membeli produk itu alasannya sesuai nggak sama kondisi lapangan? Sesuai. Coba, kau boleh kasih contohnya. Mau brandnya apa? Aku ngambil brandnya Wardah. Segmennya itu wanita, milenial, dan hijabers. Oke. Terus alasan mereka membeli brand Wardah ini karena untuk kebutuhan mereka dan udah terjamin gitu halal. Jadi yakin untuk membeli. Oke, terima kasih. Coba, kakak boleh nggak apa brandnya? Aku ambilnya Pocari Sweat karena orang yang beli itu biasanya suka lari. Oke, orang yang suka olahraga berarti. Nah, dari dua contoh tadi bisa kebayang nggak kenapa sih perilaku konsumennya bakal berbeda? Kenapa kalau misalnya produk Wardah itu yang beli segmennya rata-rata hijaber? Kenapa kalau misalnya Pocari Sweat itu identik dengan olahraga? Nah, itu adalah riset dari perilaku konsumen yang dilakukan oleh si brand itu. Kalau misalnya kalian mau bikinnya Pocari Sweat tapi iklannya, terus goalsnya, tagline dan lain-lainnya itu melalui tulisan misalnya semangat olahraga, mungkin nggak orang mau beli? Kenapa mungkin? Karena segmennya untuk orang yang suka olahraga. Oke, tapi apakah dia lebih tertarik nggak untuk beli produk itu ketika ada tulisannya produk untuk olahraga? Atau orang merasa cringe? Nah, makanya kalau kita mau bikin melakukan riset dari konsumen itu, kita bakal nge-breakdown dengan baik kira-kira kayak gimana ya brandnya ini harus diciptakan. Nanti itu ada urusannya dengan brand image, lalu masuk juga ke urusan perilaku si audiensnya. Audiens ini sukanya apa, lalu audiens ini tertariknya dengan warna-warna apa, kayak gitu. Dan akhirnya nanti brandnya itu muncul sampai ke harganya itu juga. Konsumen itu nggak mungkin sama ketika harganya itu berbeda. Misalnya Pocari Sweat ukuran yang kecil, itu pasti yang belinya adalah orang-orang yang sekedar habis olahraga sebentar. Tapi kalau orang yang sakit, pasti dia belinya 1 liter. Karena sejatinya konsumen itu membeli karena kebutuhan yang berbeda. Kayak gitu. Sampai sini ditanyain dulu nggak? Paham? Nah, dari hal yang tadi saya sampaikan, kira-kira menurut kalian brand apa sih yang paling menarik punya mencontohkan perilakunya konsumen itu sesuai dengan brandnya mereka? Ada nggak brand yang tepat banget menurut kalian? Eiger. Kenapa Eiger? Dia bisa menggambarkan konsumennya sesuai. Kalau produk ini kan agak ekstrim ya, jadi ibaratnya itu karena produknya bagus. Kamu pernah lihat iklannya nggak? Bagaimana kamu bisa tahu Eiger itu barang yang tepat untuk orang yang mau olahraga ekstrim? Berarti perilaku konsumennya itu berdasarkan dari kepercayaan, kayak gitu. Kenapa bisa kita nggak tahu brand Eiger iklannya, tapi kita bisa tahu brand Eiger? Itu karena dia tahu segmennya yang tepat. Lalu segmen yang tepat ini kadang menggunakan si produk itu lewat keseharian ya. Jadi nggak selalu kalian bisa tahu brand itu dari iklan. Oke. Itu aja hari ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan contoh sekilas potongan proses kegiatan pembelajaran. Aku
TV sering banget. Oh, Hexos. Strategi pengeluaran bisa. Fungsi dan juga keuntungan yang dapat gitu. Kalau Nexus tadi kira apa ya? Menariknya. Berarti Ngomong Shopee dulu kan awalnya Shopee. Dari yang terkait lagi yang menjelaskan seperti itu, Coba jelasin ulang terus. sistem itu yang hafal yang karena Ayo pakai gitu kan. kurang ngomongnya kurang yang panggilin cuma kan ceritanya benar-benar absurd ya ini terakhir mah yang ya aja sama kurang Dokumentasi pembelajaran tersebut merupakan penutup dari video ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.